Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan kembali membahas kasus tragis yang terjadi di Filipina pada tahun 2019 silam. Dan kali ini korbannya merupakan seorang siswi SMP yang dikenal rajin dan juga berprestasi. Dia ditemukan terbujur kaku membusuk di dalam sebuah septic tank yang berada tak jauh dari lokasi sekolah. Dan ketika polisi mengungkapkan siapa pelakunya, seluruh masyarakat terkejut ketika mengetahui kalau pelaku adalah seorang pria dewasa yang merupakan penjaga sekolah tempat korban menuntut ilmu. Bidikilyo nga wala sila'y relasyon ni Igay o wala siya nahigugman ini. Bagaimana kronologi selengkapnya dan mengapa korban yang memiliki paras cantik tersebut bisa berakhir seperti itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Filipina, hiduplah seorang gadis bernama Tessa Mary Yigay. Dia biasa dipanggil dengan nama Tessa. Tessa lahir pada tahun 2005 dan saat kisah ini berlangsung, dia sudah berusia 14 tahun. Tessa tinggal di Sitio Kamalik Batu bersama kedua orang tuanya dan juga seorang kakak perempuan. Ayah Tessa bernama Felimon Enoy, kakak perempuannya bernama Jesafer Igay, dan juga ibunya yang tidak disebutkan namanya oleh media. Hubungan Tessa dengan ayahnya cukup dekat. Ayahnya mengenal Tessa sebagai putri yang sangat baik. Tessa juga diketahui memiliki sifat yang penurun. Felimon tak hanya sebagai ayah, dia juga kerap kali menjadi teman bercerita untuk Tessa. Selain itu, Tessa juga dekat dengan ibunya. Dia sering membantu ibunya dalam segala hal pekerjaan rumah. Bahkan di lingkungan rumahnya, tak hanya dikenal baik, Tessa juga dikenal sebagai gadis lugu yang mudah percaya pada orang lain. Mereka tahu persis pribadi yang dimiliki Tessa atas dasar dari pola asuh kedua orang tuanya yang selalu memberikan perhatian. Tessa lahir di keluarga yang ekonominya tergolong terbatas, hingga beberapa tetangga sering mengirimkan bantuan kecil untuk keluarga mereka. Ayah Tessa bekerja sebagai penjual pasir, tetapi di balik kesederhanaan keluarganya, kedua orang tua Tessa selalu berusaha memenuhi kehidupan Tessa, terutama dalam hal akademik. Mereka berusaha menyekolahkan Tessa di Chogoncras Integrated School, sebuah sekolah terbaik yang ada di wilayah tersebut, yang mana jarak sekolah itu masih tak jauh dari tempat tinggal Tessa. Di sekolahnya, para guru dan teman-temannya mengenal Tessa sebagai gadis cerdas yang selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Tessa memiliki banyak teman di sekolahnya. Tessa juga disukai banyak guru karena dia merupakan salah satu murid yang hampir tidak pernah melakukan kesalahan di sekolah. Namun banyak teman-temannya yang menganggap kalau Tessa terlalu lugu. Seperti saat teman-temannya yang menyadari kalau Tessa sering digoda oleh seorang penjaga sekolah yang jauh lebih tua dari dirinya. Dan Tessa kerap kali menganggap hal itu hanyalah sebuah bentuk dari kebaikan. Penjaga sekolah tersebut bernama Jesse Mediquilo. Jesse ini merupakan seorang pria yang berusia sekitar 35 tahun. Jesse bekerja di sekolah tempat Tessa menuntut ilmu sebagai penjaga sekolah. Jesse tinggal seorang diri di dekat area sekolah itu. Kondisi ekonomi Jesse termasuk cukup, walaupun penghasilan yang dia dapatkan dari pekerjaan di sekolah memang tidak banyak, tetapi ekonominya stabil untuk menjalankan hidup sederhana. Jesse diketahui banyak berinteraksi dengan para murid. Posisi sebagai penjaga sekolah membuatnya dikenal oleh berbagai kalangan di sekolah tersebut. Saat itu, lingkungan sekolah menganggap bahwa Jesse belum menikah karena dia sedang fokus untuk bekerja. Jesse dikenal oleh para murid sebagai penjaga sekolah yang disiplin. Dia cukup ramah dengan sapaan pagi yang selalu dilontarkannya. Namun semua itu berbeda ketika murid itu adalah Tessa. Para murid menganggap kalau Jesse ini memberikan perhatian yang lebih kepada Tessa. Selayaknya penjaga sekolah dan murid, sudah seharusnya tak ada lontaran perhatian yang berlebihan. Lalu sebenarnya Jesse ini mengenal Tessa sejak dia berumur 10 tahun. Yang mana di saat itu Tessa belum duduk di bangku sekolah menengah. Dan sekitaran awal tahun 2019, Tessa mulai memasuki masa remaja. Tepatnya saat itu dia sudah kelas 8. Jesse mulai memberikan perhatian lebih.
Ada hari di mana Tessa seharusnya mendapatkan hukuman karena terlambat masuk sekolah, tetapi Jessie selalu membuka akses penuh untuk Tessa. Dia membiarkan Tessa masuk, yang mana dengan perilakunya tersebut membuat para murid lain berpikir kalau Jessie menaruh perhatian lebih kepada Tessa. Melihat perhatian kecil seperti itu membuat beberapa teman Tessa merasa takut. Mereka mencoba untuk menegur Tessa, tetapi dengan keluguan yang ada pada Tessa, dia tak menganggap serius tentang hal itu. Terlebih lagi, Tessa berpikir kalau dia dan Jessie sudah kenal sedari lama. Di balik itu, sebenarnya Jessie juga tak senang dan sering merasa cemburu ketika Tessa tengah bersama teman-temannya, khususnya teman-teman lelaki. Lalu selain itu, Jessie juga secara sengaja sering berkomunikasi dengan Tessa sehari-harinya. Dia merasa dengan itu maka Tessa akan menganggap dirinya sebagai orang yang penting di hidupnya. Saat itu Tessa hanya menjawab dengan jujur dan terbuka. Dan dalam sela percakapan, Jessie juga memberikan perhatian. Salah satunya mengingatkan Tessa terkait pergaulannya. Dan tanpa Tessa sadari, pertanyaan serta ajakan Jessie untuk berbincang itu bermaksud untuk mendekati Tessa. Jessie mengetahui bagaimana kondisi keluarga Tessa. Dia beberapa kali memberikan beras dan kebutuhan rumah kepada keluarga Tessa. Dengan itu, Jessie berpikir kalau dia akan mendapatkan restu dari kedua orang tua Tessa tanpa memikirkan jarak umur antara mereka. Pada awalnya, Philemon yang merupakan ayah Tessa merasa kalau itu adalah bentuk kebaikan dari penjaga sekolah Tessa, tanpa dia mengetahui kalau Jessie ada maksud lain. Seiring berjalannya waktu, ketika Jessie sudah cukup dekat dengan keluarga Tessa, membuat Philemon sebagai ayah Tessa menaruh kepercayaan lebih kepada Jessie. Ketika jam pulang sekolah Tessa lebih lama dari biasanya, maka Philemon akan bertanya keberadaan anaknya kepada Jessie. Dengan itu, Jessie semakin merasa kalau dia mempunyai tanggung jawab lebih terhadap Tessa. Lalu tak lama dari itu, Jessie mulai berani secara terang-terangan kepada Tessa dan Philemon. Dia berkata ingin mendekati Tessa dan ingin mempunyai hubungan dekat dengan Tessa. Namun secara tegas Tessa menolak. Dia menjawab kalau dia telah menganggap Jessie sebagai ayah keduanya. Tak hanya Tessa, Philemon juga menjawab kalau dia secara tegas menolak Jessie untuk mendekati putrinya karena dia merasa jarak umur mereka yang cukup jauh. Hal itu membuat Jessie merasa sangat kecewa. Sampai pada suatu waktu, di akhir bulan Maret tahun 2019, Jessie mendengar kalau Tessa telah memiliki seorang pacar. Mengetahui hal itu, Jessie langsung tersulut emosi. Dia merasa cemburu dan kesal dengan Tessa. Dan semenjak itu, Jessie sering mendapati Tessa pulang sekolah tanpa sepengetahuannya, yang mana dia menduga kalau Tessa keluar bersama pria yang diduga sebagai pacarnya. Beberapa hari setelah Jessie mengetahui Tessa memiliki hubungan dengan teman sekolahnya, Jessie mencari keberadaan Tessa. Dia menyusuri koridor sekolah untuk mencari Tessa. Saat itu dia menggenggam sebuah gunting dan matanya terlihat memerah. Dan ketika dia melihat Tessa yang tengah berjalan keluar sekolah, secara tiba-tiba dia menarik Tessa dan memotong helaian rambut Tessa menggunakan gunting tersebut. Jessie mengacak-acak rambut Tessa. Saat itu Tessa berusaha menepis, tetapi tenaga yang dia miliki tak sebanding dengan Jessie. Jessie berpikir dengan kondisi rambut Tessa yang tak beraturan, maka Tessa akan malu keluar bepergian dengan teman maupun pacarnya. Saat itu Tessa merasa heran. Dia bingung dan tak mengerti maksud dan tujuan Jessie. Tessa sempat melontarkan pertanyaan apa yang dilakukan Jessie, tetapi dia hanya diam tak menjawab. Karena Tessa merasa takut, dia langsung bergegas meninggalkan gerbang sekolah untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Tessa langsung mengadu perbuatan Jessie kepada ayahnya. Mendengar cerita itu, Philemon merasa sangat marah. Keesokan harinya, di pagi hari dia menghampiri Jessie di depan gerbang sekolah. Philemon berjalan cepat dengan perasaan yang geram. Dia menghentikan langkahnya tepat di depan Jessie. Philemon langsung menarik kerah baju Jessie dan berbicara dengan nada tinggi. Ketika itu Jessie mengatakan kalau dia merasa kesal dan merasa dikhianati atas kebaikannya. Dia merasa sudah memberikan banyak kebaikan pada keluarga Tessa dan dia malah mendapatkan balasan yang tak sesuai dengan harapannya.
Melihat situasi sekolah yang ramai tak memungkinkan untuk Philemon berkelahi dengan Jessie. Akhirnya dia pun mengakhiri pertikaiannya dengan Jessie. Namun sebelum dia meninggalkan Jessie, dia sempat menyinggung soal pekerjaannya sebagai penjaga sekolah dan dia menantang Jessie untuk berkelahi dengannya di luar sekolah. Kemudian entah apa yang terjadi, yang jelas Philemon telah merasa gelisah terkait kondisi putrinya. Dia merasa Jessie pasti akan menemui Tessa lagi dan dikhawatirkan dia akan melukai Tessa. Akhirnya Philemon langsung memutuskan untuk membawa Tessa ke rumah saudaranya yang ada di kota Lapu-Lapu untuk menghindari Jessie. Di sana Tessa tinggal selama beberapa minggu dan selama itu juga Philemon selalu mengunjunginya setelah pulang bekerja. Selama tinggal di sana, Tessa izin untuk tidak bersekolah. Namun pada tanggal 5 April tahun 2019, Tessa mendapatkan pesan dari Jessie yang mana di dalam pesan itu dikatakan kalau dia ingin segera bertemu dengan Tessa ketika kegiatan sekolah sudah selesai. Saat itu tentu Tessa menolak. Namun Jessie mengancam akan mengeksekusinya jika ia enggan menemuinya. Melihat ancaman dalam pesan tersebut membuat degup jantung Tessa tak karuan. Tessa merasa ragu dan takut untuk menerima ajakan Jessie. Tetapi di sisi lain dia juga ingin masalah ini cepat berakhir. Terlebih lagi dia berpikir jika konfliknya dengan Jessie terus berlanjut, Tessa akan semakin lama izin untuk tidak bersekolah. Akhirnya Tessa memutuskan untuk menerima ajakan Jessie itu. Saat itu dia juga merasa lebih aman karena Jessie mengajaknya bertemu di sekolah, yang mana area itu menjadi tempat banyaknya siswa dan guru beraktivitas. Setelah jam menunjukkan waktu sore hari, Tessa secara diam-diam meninggalkan kota Lapu-Lapu dan bergegas menuju sekolah. Ketika sesampainya dia di sekolah, dari kejauhan Tessa melihat Jessie yang sudah berdiri di depan gerbang sekolah. Setelah itu Jessie meminta Tessa untuk mengikutinya ke area pos jaga. Tessa merasa takut, tetapi mengingat ancaman eksekusi tersebut, dia juga tak punya keberanian untuk menolak. Alhasil mereka berjalan ke arah pos jaga secara bersama. Tessa berjalan di belakang Jessie, lalu Jessie menghentikan langkahnya di dalam pos jaga sekolah. Di sana tak terlihat seorang pun terkecuali dia dan Tessa. Secara tiba-tiba, Jessie menarik tangan Tessa. Semula Tessa masih bisa menahan dengan kakinya agar dia tak mendekat ke arahnya. Tetapi Jessie terus-menerus menarik hingga tenaga Tessa kalah. Di sana terlihat kedua mata Jessie yang membelalak. Dia mempertanyakan hubungan Tessa dengan pacarnya. Tessa hanya menggeleng dengan kedua matanya yang sudah berlinang. Melihat Tessa yang tak jujur, Jessie mendorong Tessa hingga dia terdorong ke arah dinding. Saat itu Tessa memohon kepada Jessie untuk menghentikan aksinya tersebut. Namun dendam yang dirasakan Jessie sudah memuncak dan dalam waktu yang bersamaan Tessa melihat Jessie mengeluarkan pisau dari sakunya. Ketika itu juga Tessa bersiap untuk lari dan menyelamatkan diri. Namun Jessie kembali menarik lengan Tessa dan membiarkan pisau tersebut mengenai kulit lengan Tessa. Tessa memegang lukanya dan terlihat cairan merah yang keluar dari lengannya. Dia berteriak sebisa mungkin untuk meminta pertolongan. Naasnya pada saat itu kegiatan sekolah sudah berakhir, sehingga area sekolah di saat itu sudah sepi. Ketika itu Tessa masih berusaha melawan. Tangan kanannya tertahan di genggaman Jessie, sementara tangan kirinya berusaha menahan pisau tersebut, hingga menyebabkan luka yang mendalam pada bagian telapak tangannya. Saat itu Tessa menangis, meminta Jessie menghentikan aksinya. Melihat itu Jessie justru semakin menggebu-gebu. Matanya tertuju pada batu yang cukup besar. Dia langsung meraih batu tersebut dan melemparkan batu itu ke arah bagian kening Tessa. Tessa kemudian menakuk keningnya. Dia merasa kepalanya sangat pusing. Seketika tubuhnya juga langsung berayun lemas. Terlihat banyak cairan merah yang keluar dari keningnya. Ketika Jessie melihat Tessa yang sudah terengah tak melawan, dia langsung menancapkan pisau tersebut tepat pada bagian tubuh Tessa. Jessie melakukan tusukan tersebut sebanyak 7 kali. Tessa hanya berteriak menjerit kesakitan untuk meminta pertolongan. Namun Jessie yang merasa geram dengan teriakan itu, dengan cepat dia meraih sebuah pipa besar di sekitaran tempat tersebut. Jessie menghantam pipa tersebut tepat pada bagian kepala Tessa. Dan Tessa pun langsung duduk terjatuh dengan tubuh yang bersandar pada dinding. Masih merasa tak puas, Jessie juga menarik rambut Tessa dan melontarkan ungkapan makian-makian kepada Tessa.
Tessa sudah tak berdaya, dia juga sudah tak mampu untuk berteriak. Lalu melihat hal itu, Jessie tak berhenti. Dia kembali menancapkan pisau tersebut pada bagian leher Tessa. Setelah tusukan itu mendarat pada leher, di waktu itu juga Tessa mengembuskan nafas terakhirnya. Tessa tewas dengan sangat mengenaskan. Melihat Tessa yang sudah terkapar tak bergerak, Jessie mengangkat tubuhnya. Jessie saat itu merasa panik, amarah yang menggebu dalam dirinya kini berganti menjadi rasa gelisah. Di belakang sekolah tersebut terdapat sebuah lahan luas yang bukan termasuk area sekolah. Di sana juga terdapat sebuah septic tank. Lalu tanpa berpikir panjang, Jessie membuang jasad Tessa ke dalam tangki septik tersebut. Dan setelah itu dia langsung menutupnya dengan sebuah papan. Saat itu Jessie berpikir jasad Tessa akan sulit untuk ditemukan. Dan setelah aksinya selesai, Jessie kembali ke rumah dengan membawa pisau dan juga pipa yang dia gunakan untuk mengeksekusi. Singkat cerita, di sisi lain, seorang saudara dari Philemon yang saat itu mendapati kalau Tessa tak berada di rumahnya, mengabari Philemon kalau putrinya telah meninggalkan kota Lapu-Lapu. Dan setelah mendengarkan hal tersebut, dengan panik Philemon dan istrinya langsung mencari keberadaan Tessa. Saat itu mereka hanya tertuju pada satu orang, yaitu Jessie. Di hari itu juga, Philemon dan istrinya langsung menuju ke rumah Jessie. Ketika sampai di depan rumah Jessie, Philemon langsung mendobrak pintu rumahnya dan dia tak menemukan Jessie di sana. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika melihat sebuah pisau dapur, pipa besar dan juga batu yang sudah berlumuran cairan merah yang terdapat di dalam rumah tersebut. Philemon semakin panik. Dia langsung menuju ke kantor polisi untuk mencari keberadaan Jessie dan juga putrinya. Dan akhirnya di hari itu juga pencarian pun dimulai. Philemon serta istri dan kakak perempuan Tessa hanya bisa menangis menunggu kabar dari pihak kepolisian. Polisi masih belum menemukan petunjuk, tetapi 2 hari kemudian pada tanggal 8 April tahun 2019, sekitar jam 11 siang, polisi mendapatkan laporan dari seorang warga yang menjadi petugas keamanan di wilayah itu. Saat itu dia mencium bau busuk yang menyengat dari arah sebuah septic tank. Ketika itu dia tak berani melihat ke dalam tangki tersebut, sehingga dia melaporkan kepada pihak kepolisian dan memintanya untuk mencoba melihat apa yang ada di dalam tangki tersebut. Setelah polisi sampai di lokasi tersebut, mereka langsung membuka septic tank itu. Dan benar saja, mereka semua terkejut ketika melihat satu jasad yang sudah membusuk. Kondisi jasad tersebut sulit dikenali karena keadaan tangki yang cukup lembab. Mengingat mereka tengah mencari seorang gadis bernama Tessa, akhirnya polisi meminta Philemon untuk datang ke lokasi. Dan sesampainya Philemon di lokasi itu, kedua orang tua Tessa dan kakak perempuannya menangis melihat jasad itu. Di tengah isak tangisnya, Philemon mengkonfirmasi kalau jasad tersebut benar adalah putrinya, yaitu Tessa. Hanya dengan rambut Tessa, dia sudah bisa mengenali kalau itu putrinya. Setelah Philemon mengkonfirmasi jasad Tessa, polisi menyerahkan jasadnya kepada tim forensik. Dan mereka juga langsung mengerahkan tim pelacak untuk mencari keberadaan Jessie. Selama pencarian Jessie, polisi juga menanyakan pada Edito Manipis yang juga merupakan seorang penjaga di sekolah itu. Saat itu Edito berkata kalau di hari tersebut Jessie sempat pergi ke rumahnya dan mengabari kalau dia tidak akan bekerja lagi di sekolah tersebut. Namun setelah itu Edito tak mengetahui lagi di mana keberadaan Jessie. Singkat cerita, 5 hari berlalu, tepatnya pada tanggal 13 April 2019. Jessie akhirnya menyerah dari persembunyiannya. Dia menyerahkan diri ke pihak berwenang di kota Tuburan. Di saat yang bersamaan, dia juga mengaku kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi Tessa. Dia berkata kalau dirinya merasa cemburu kepada Tessa yang diduga telah memiliki seorang pacar. Selain itu, diperkuat dengan adanya perkelahian dengan ayah Tessa. Sampai saat konten ini dibuat, tak ada media yang menjelaskan terkait vonis yang telah didapatkan oleh pelaku. Tetapi jika kita melihat pada hukum yang berlaku di negara Filipina, kemungkinan pelaku telah dikenakan pasal 248, yang mana itu adalah pengeksekusian berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Kemudian dia juga dikenakan dengan pasal kedua, yaitu terkait tindakan menyembunyikan atau menghancurkan jasad korban dengan hukuman sekitar 10 sampai 17 tahun penjara.
Kepergian Tessa sangat memukul keluarganya. Yang tersisa bagi keluarganya hanyalah kenangan tentang seorang gadis lugu yang seharusnya masih punya banyak mimpi dan juga masa depan yang cerah. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya memperhatikan tanda-tanda bahaya sekecil apapun, terutama pada putra-putri kita yang mungkin tidak paham bahwa mereka sedang berada di dalam situasi beresiko. Dan kasus ini telah menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih peka terhadap lingkungan dan lebih berani bersuara. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga keadilan yang sudah ditegakkan menjadi penutup bagi keluarga Tessa, dan semoga Tessa dapat beristirahat dengan tenang di tempat selanjutnya.